Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan. Hari ini kita berjumpa lagi dalam program Cahaya Kebenaran Firman Tuhan. Dan hari ini kita akan bicara tentang berusaha hidup sempurna. Setiap kita pasti menginginkan hidup sempurna. Tidak mungkin tidak. Karena waktu kita mengingini hidup sempurna, karena kita tahu bahwa hidup ini ada masa akhir dari kehidupan ini. Nah, kalau hari ini kita memahami bahwa hidup ini adalah ada akhirnya, maka kita harus berjuang untuk berusaha hidup sempurna, Bapak Ibu. Nah, terkait dengan hal ini, maka kita lihat di dalam Matius 5 ayat 48, firman Tuhan berkata, "Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna." Perintah firman Tuhan ini menginginkan kita untuk hidup sempurna. Maka kesempurnaan yang kita akan rajut terus-menerus, usaha-usaha untuk menjadi orang yang sempurna harus dengan kekuatan Tuhan, harus dengan pertolongan Roh Kudus. Kita harus memiliki keinginan yang besar, yang pastinya kita harus memiliki hasrat yang besar untuk mau menjadi orang yang sempurna di hadapan Tuhan. Nah, kesempurnaan itu berdasar dari kebenaran firman Tuhan ini. Karena Bapa sempurna, maka setiap orang yang mau mengikut Bapa harus juga sempurna. Maka kita juga hari ini harus juga serupa seperti Yesus. Hidup kita harus serupa seperti Yesus. Kenapa harus serupa? Karena teladan-teladan Yesus itu menjadi acuan untuk kita bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memang harus berjuang. Kita harus berusaha mati-matian untuk kita bisa hidup sempurna. Bukan berarti bahwa kita itu diselamatkan karena usaha kita, tidak. Kita hari ini diselamatkan karena anugerahnya. Tetapi ada yang harus kita lakukan sebagai manusia yang Tuhan berikan hikmat marifat bagi kita, untuk ada di dalam diri kita untuk bisa sempurna yang Tuhan inginkan. Maka harus ada perjuangan, harus ada keinginan kuat untuk menjadi orang yang sempurna di hadapan Tuhan. Lewat kematian Yesus di atas kayu salib, Dia mati menebus hidup kita supaya setiap kita diselamatkan. Dan kita hari ini diselamatkan bukan karena perbuatan baik, bukan karena kita beramal, bukan karena kita memberi sesuatu kepada orang lain lalu pemberian perbuatan-perbuatan itu kemudian menjadi saran untuk kita diselamatkan. Tidak. Kita hari ini diselamatkan karena Tuhan Yesus memberikan anugerahnya bagi kita. Nah, kalau hari ini kita sudah diselamatkan, maka hukumnya wajib untuk saudara dan saya berbuat baik kepada orang lain. Harus melakukan sesuatu yang baik kepada orang lain karena kita sudah diselamatkan. Nah, olehnya itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau menjadi sempurna bukan otomatis sempurna. Harus ada usaha, harus ada perjuangan. Tidak mungkin secara supranatural kita kemudian langsung menjadi sempurna. Tidak bisa. Tapi kita juga harus lakukan itu dalam kehidupan yang nyata hari ini. Untuk kita setiap waktu, setiap saat, kadangkala harus mencucurkan air mata, mengeluarkan air mata, kesedihan, penderitaan yang kita alami. Dan kesemuanya itu adalah untuk menjadikan kita sempurna di hadapan Tuhan. Dengan ketulusan, dengan kejujuran hati kita mencintai Tuhan lewat proses-proses kehidupan ini. Bapak Ibu, kita hari ini terus berjuang, berusaha hidup sempurna. Lah, hidup sempurna ini harus terus kita usahakan. Tidak peduli bagaimana caranya. Karena firman Tuhan menuntut saudara dan saya hidup sempurna. Maka kalau hari ini kita tidak menuntut hidup sempurna, lalu bagaimana? Bisakah kita menghadap Bapa? Bisakah kita bisa masuk dalam kehidupan Bapa kalau kita tidak sempurna? Tidak bisa. Karena firman Tuhan berkata, "Kuduslah kamu sebab Allah kudus." Sebab aku, yaitu Allah, itu kudus. Maka beranjak dari kebenaran firman Tuhan itu, kita semua kan dituntut untuk kudus. Nggak mungkin Bapa yang kudus lalu menerima kita yang tidak kudus. Tidak bisa. Kalau Bapa yang kudus dan kita mau tinggal di rumah Bapa yang kudus, maka kita juga harus kudus. Nah, hidup kudus itu kan juga harus menjadi suatu perjuangan kita hari ini mengikut Tuhan. Makanya kalau hari ini kita beribadah, kita melakukan doa-doa, melakukan doa puasa, melakukan perbuatan-perbuatan baik.
sebenarnya bermuara kepada kehidupan kesempurnaan. Karena Yesus memerintahkan kita hidup seperti Yesus hidup. Bagaimana Yesus mengasihi orang lain, kita juga mengasihi orang lain. Yesus mengampuni orang lain, kita juga bisa mengampuni orang lain. Coba bayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus patron kita. Jadi setiap jalan-jalan kita itu realnya sudah jelas, yaitu Yesus Kristus sebagai acuan hidup kita. Jadi kalau hari ini kita masih berjuang, hari ini kita masih berusaha untuk menjadi sempurna, tidak apa-apa. Kita minta tuntunan Roh Kudus, kita minta Tuhan terus memberikan kekuatan untuk kita bisa melewati proses-proses kehidupan ini dengan gagah perkasa, dengan iman yang sungguh di dalam Tuhan. Karena saya percaya hidup kita memang tidak sempurna. Kita punya masa lalu yang kelam. Masa lalu yang mungkin jelek, buruk dalam hidup kita. Mungkin rekan-rekan kita, teman-teman kita sama-sama tahu kita hidupnya berantakan dulunya. Demikian juga kita tahu bahwa teman-teman mungkin juga punya kehidupan berantakan dulunya. Tetapi kan kita tidak beranjak dari masa lalu. Tapi beranjak kalau hari ini ada perubahan hidup. Hari ini ada niat untuk mau berubah lebih baik dan lebih sempurna di hadapan Tuhan. Tidak ada persoalan. Hari ini yang Tuhan nilai adalah bagaimana kita masih punya keinginan, masih punya usaha untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Nah, hidup dalam perkenanan itu kan harus terus dirajut, terus berusaha, terus melakukan perjuangan demi perjuangan supaya kita diperkenankan oleh Tuhan, dilayakkan oleh Tuhan masuk dalam kerajaan surga di sana. Dan ini merupakan suatu keinginan kita, target hidup kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Olehnya itu kalau hari ini kita jatuh bangun, kerohanian kita di dalam kita mengikut Tuhan, kita harus terus bangkit. Kita harus terus antusias untuk terus mengikuti Tuhan, melayani Tuhan. Seberapa bisa kita melayani Tuhan, lakukan itu. Mumpung kita masih punya kesempatan, mumpung kita masih punya keinginan untuk kita bisa memuliakan Tuhan selama kita hidup. Ini suatu target-target kehidupan, kesempatan-kesempatan yang jangan kita sia-siakan. Supaya hidup kita boleh bermakna bagi sesama dan bagi Tuhan. Dan Tuhan dipermuliakan dan setiap kehidupan kita juga menjadi berkat bagi orang lain. Kiranya berkat anugerah dari Tuhan Yesus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.